Bab 553. Tuan muda ketiga yang licik, tidak tahu apakah karena Vito mengatakan, "Aku salah." Emosi dalam hati Albert mereda dan menatap pintu yang tertutup rapat. Mengingat Vito mengambil keuntungan dari dirinya sebelum pergi. Albert mendengus marah dan berbalik ke kamar. Setelah setengah jam berlalu, Albert hampir tertidur di tempat tidur dan tiba-tiba ponselnya berdering. Dia melihatnya dan ternyata dari Vito. Vito yang meneleponnya mungkin ingin membiarkan dia berbicara dengan Dea. "Albert, aku diperiksa karena mengemudi dalam keadaan mabuk," ujar Vito dengan suara yang menyedihkan dan polos. "Mampus," jawab Albert tanpa pikir panjang. "Pak polisi mengatakan aku minum alkohol dan ingin memotong poin SIM-ku bahkan mendendaku. Tetapi aku tidak tahu dompetku hilang kemana. Aku yang tidak memiliki SIM dan ditambah kesalahan lainnya." "Bisakah kamu datang menjemputku?" tanya Vito dengan menyedihkan. Pak polisi yang berdiri di samping mengucurkan keringat dingin. Mereka sama sekali tidak berani memeriksa mobil Presdir Okto. Apalagi memotong poin dan mendendanya. Terlihat jelas Presdir Okto yang mendatangi mereka dan berinisiatif mengatakan dia mengemudi di bawah pengaruh alkohol, bahkan memaksa mereka untuk memeriksanya dan mendenda atau semacamnya. Setelah itu, dia tidak diperbolehkan pergi. "Aku mau tidur. Kamu bisa meminta sekretaris atau asistenmu untuk hal semacam ini. Kalau tidak bisa minta bantuan keluarga Okto untuk menanganinya." Tolak Albert. Albert benar-benar gila jika keluar tengah malam di malam musim dingin ini untuk menyelamatkannya. "Tidak mau, aku mau kamu yang menjemputku. Cepat datang," ujar Vito pura-pura liar sambil mengatakan alamat dan menutup telepon. Bersikap lembut dan kasar pada wanita ini sama sekali tidak berguna. Jadi hanya bisa bersikap tidak tahu malu. Albert mengutuk marah, dia tidak peduli dengan keselamatannya. Kemudian melemparkan ponsel ke samping, naik ke tempat tidur dan menarik selimut. Setelah beberapa menit, Albert bangkit dari tempat tidur dengan kesal, mengganti pakaian sambil mengutuk dalam hatinya, apakah dirinya berutang padanya di kehidupan sebelumnya. Dan di kehidupan ini dia datang untuk menagih hutangnya. Setelah mengganti baju dan sepatu, Albert mengambil tas dan keluar. Albert memanggil taksi di luar komplek dan memberitahu sopir sebuah alamat. Sekarang sudah pukul 11 malam dan tidak ada banyak mobil. Sekitar 20 menit kemudian, Albert tiba di tempat Vito diperiksa karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Albert memberikan ongkos dan turun dari taksi. Di kejauhan, dia melihat mobil Rolls-Royce parkir di pinggir jalan. Sementara itu Vito berdiri di sisi jalan dengan 2 atau 3 polisi lalu lintas di dekatnya. "Albert, akhirnya kamu datang," ujar Vito tersenyum ceria. Diam, Albert melototinya. Setelah menyelesaikan prosedur mengemudi dalam keadaan mabuk dan membayar denda barulah Vito bisa dibawa pergi. Adapun mobil Vito ditahan oleh polisi lalu lintas. "Kamu tidak pulang?" "Untuk apa mengikutiku?" tanya Albert menemukan pria itu mengikutinya. "Albert, aku sedikit kedinginan," ujar Vito dengan nada gemetar. Albert mengeluarkan tangan kecil yang ada di saku mantelnya dan tangannya dipegang erat-erat. "Vito, lepaskan tanganku, jangan ambil kesempatan, percaya tidak aku tendang kamu sampai mati," teriak Albert marah. "Tuan muda ketiga yang mulia dan Presiden KRC Internasional, apaan semuanya hanya hayalan. Pria ini bajingan, benar sangat dingin, bukankah kamu sudah merasakannya?" tanya Vito dengan ekspresi polos. Tangan Albert sangat hangat dan lembut bahkan sangat nyaman dipegang. "Aku sudah menunggumu selama setengah jam, aku yang mencelakaimu," tanya Albert ingin menarik tangannya, tetapi Vito memegangnya terlalu erat. "Dan kebetulan tangan Vito memang dingin, bukan? Ini salahku karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan sudah merepotkanmu. Aku berjanji tidak akan pernah mengemudi dalam keadaan mabuk lagi," ujar Vito serius. Albert mendengus, tidak ingin berbicara dengannya. Setelah beberapa menit, "Aku ingin pulang, untuk apa masih mengikutiku?" ujar Albert tidak tahan lagi. Vito masih terus memegang tangannya.
Terimalah aku untuk semalaman, ujar Vito tersenyum. Sebelum keluar, Vito sudah menyerahkan Dea kepada kakak ipar Kina dan meminta Kina untuk menjaganya selama 1 malam. Mimpi, Albert menolak mentah-mentah. Tepat pada saat ini, Vito melihat taksi kosong mendekat dan segera menghentikannya. Mobil sudah datang, ayo cepat naik, desak Vito. Begitu taksi berhenti di samping mereka. Vito segera membuka pintu dan mendorong Albert ke dalam mobil diikuti oleh dirinya. Begitu pintu ditutup, Vito memberitahu sopir alamat komplek Albert. Albert kesal dan mengutuk dalam hatinya jika Vito mengikutinya pulang. Dia tidak akan membiarkan Vito masuk ke dalam rumahnya. Pak, tolong naikkan pemanasnya. Melihat pria di sebelahnya masih memegang tangannya erat-erat. Vito diam-diam senang. Dia mengira Albert peduli padanya apakah masih kedinginan atau tidak. Baik, jawab sopir taksi segera menyalakan pemanas. Beberapa menit berlalu. Bisakah melepaskan tanganku? Tanya Albert sambil melihat dia memegang telapak tangannya dengan erat. Vito, ternyata ini tujuan Albert meminta sopir menaikkan suhu pemanas. Karena takut membuat Albert kesal, Vito meliriknya sepintas dan perlahan melepaskan tangannya. Setelah tiba di luar komplek, kamu bisa pulang naik taksi ke rumah keluarga Okto atau mencari hotel di luar untuk menginap. Ujar Albert menghitung uang 2 juta dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Vito setelah keluar dari mobil. Vito tidak mengambilnya, malah berdiri diam di sana dan menatapnya. Albert ingin pergi mengabaikannya, tetapi entah kenapa tidak bisa melangkahkan kakinya. Setelah termenung selama beberapa saat, Albert melipat uang itu dan memasukkannya ke dalam saku pakaiannya. Saat hendak berbalik, Vito mengulurkan tangannya yang panjang dan menariknya ke dalam pelukan agar tidak bergerak. Apa yang kamu lakukan? Tanya Albert sedikit marah. Jangan bergerak, biarkan aku memelukmu sebentar. Suara magnetis Vito yang rendah terdengar di atas kepalanya. Albert meronta beberapa kali, ditambah Vito menakutinya dengan mengatakan akan menciumnya dengan paksa jika bergerak lagi. Albert tidak berani bergerak dan membiarkan Vito memeluknya. Setelah itu, Albert curiga apakah pria ini menggunakan pelet padanya dan membuat dirinya bingung. Hanya karena beberapa kata yang dia katakan, Albert setuju membiarkannya tinggal di rumah. Setelah sadar sudah terlambat baginya untuk menyesal. Aku lapar. Albert masakan semangkok mie untukku. Oke, ujar Vito. Kalau mau makan, masak sendiri. Sudah malam, aku mau tidur. Entah bagaimana Albert merasa begitu Vito berbicara. Dirinya memiliki keinginan untuk menendangnya. Aku tidak tahu cara memasak. Aku minum alkohol malam ini dan tidak makan banyak. Sekarang perutku sakit. Ujar Vito menyentuh perutnya. Albert tidak bisa menahannya. Vito, apakah aku berutang padamu di kehidupan sebelumnya? Setelah itu, Albert berbalik ke dapur. Bab 554. Malam ini aku tidur di mana? Setelah Vito melihatnya menghilang ke dapur. Dia duduk di sofa dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Sebenarnya Albert sangat baik dan terkadang sangat arogan. Dia berhati lembut tapi perkataannya setajam pisau. Albert, masak lebih banyak mie, lebih banyak dari sarapan terakhir. Teriak Vito ke dapur. Albert yang ada di dapur menghentakkan kakinya dengan marah dan hampir saja menyiramkan air panas ke tubuh Vito. Setelah 10 menit berlalu, Albert mengeluarkan panci kecil berisi mie dan meletakkannya di meja makan. Vito bergegas menghampiri. Mie kali ini lebih enak dan lezat daripada yang terakhir kali. Ada sayuran hijau bercampur dalam mie, bahkan ada tomat, daging sapi, telur. Terlihat sangat indah dan rasanya sangat harum membuat orang tidak sabar untuk menyantapnya. Aku pergi ambil mangkuk. Setelah itu, Vito pergi ke dapur. Aku tidak sanggup menghabiskan mie ini sendirian. Bantulah aku memakannya. Ujar Vito mengambil 2 set piring dan sumpit sembari melihat Albert hendak kembali ke kamarnya. Tidak sanggup menghabiskannya, kenapa minta aku masak lebih banyak?
Albert menyadari pria ini dapat dengan mudah memprovokasi faktor kekerasan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Aku memintamu memasak lebih banyak, karena aku ingin kamu makan bersamaku. Ujar Vito menarik pergelangan tangannya ke meja makan. Vito aku sedang diet, tidak makan, tolak Albert. Tengah malam membujuk wanita makan malam pasti ia ingin dipukul sampai mati. Kenapa diet? Vito meletakkan piring dan menekan bahu Albert duduk di kursi. Kalau kamu tidak membantuku menghabiskannya akan mubazir membuang makanan. Kamu mengajari dia kebiasaan menghemat makanan. Bagaimana ini bisa diterapkan kalau kamu tidak memberi contoh yang baik? Dalam hati Albert, ya Tuhan, aku sangat marah dan ingin membunuh pria arogan ini. Untungnya Vito tidak mengambilkan begitu banyak mie untuknya. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosi, Albert mulai makan bersamanya. Setelah makan malam, pria itu memiliki masalah lagi. Albert, malam ini aku tidur di mana? Ketika Vito menanyakan ini, dia melihat ke arah kamar Albert dengan mata berbinar. Cuci piring dan sumpit di dapur dan aku akan membersihkan kamar tamu untukmu. Setelah itu, Albert berjalan ke arah kamar tamu. Karena sudah membawanya masuk, Albert tidak tega membiarkan dia tidur di ruang tamu. Vito meminta seseorang membersihkan rumah ini sebelum Albert kembali. Semua peralatan di tempat tidur baru dan bahkan bisa langsung digunakan. Dalam beberapa menit, ruangan itu selesai dibersihkan. Hanya mencuci 2 mangkuk saja begitu lamban, gumam Albert tidak melihat Vito di ruang tamu. Di dapur, Vito merasakan seseorang mendekat dan segera berdiri. Aku tidak sengaja memecahkan mangkuk dan ini pertama kalinya aku mencuci mangkuk. Aku akan menggantinya besok, ujar Vito dengan gugup sambil melemparkan pecahan mangkuk ke keranjang sampah. Vito, cepat kemari, perintah Albert. Vito tidak berani berbicara dan berjalan ke arahnya dengan ketakutan. Albert meminta Vito mencuci piring dan Vito ingin menampilkan yang terbaik. Alhasil imajinasinya terlalu tinggi dan fakta menamparnya. Apakah otakmu rusak? Tidak tahu menggunakan sapu, malah menggunakan tangan membersihkan serpihan kaca. Orang sebodoh kamu ini entah bagaimana bisa menjadi presdir KRC International Group. Ujar Albert menarik tangannya dan menekan luka gores dari pecahan mangkuk yang masih berdarah. Keluarga Okto kami menyumbang saham terbesar di KRC International yang diwariskan secara turun-temurun. Jelas Vito sambil tersenyum. Vito berpikir dalam hati. Mana dia tahu mangkuk yang dibasuh dengan sabun pembersihan piring akan sangat licin dan mudah tergelincir. Tidak ada sapu di dapur dan Vito takut Albert menemukan dia memecahkan mangkuk. Tanpa pikir panjang Vito langsung menggunakan tangan membersihkan serpihan kaca. Awalnya baik-baik saja, ketika mendengar suara langkah kaki. Vito panik dan sebuah tragedi terjadi. Diam, ujar Albert melototinya. Akhirnya Vito benar-benar tenang. Untuk menghentikan pendarahan, Albert membungkuk sangat dekat padanya dan Vito bisa mencium aroma samar shower gel di tubuhnya. Vito menundukkan kepala untuk menatapnya dan bulu matanya yang panjang menyembunyikan matanya yang indah, hidungnya yang mancung dan bibir merah mudanya tertutup rapat. Sudah menjadi seorang momimu tetapi kulitnya masih terawat dengan baik dan tidak ada jejak kerutan atau bintik-bintik. Kulitnya putih tanpa cacat seperti telur rebus dengan cangkang sangat putih dan empuk. Merasa seluruh tubuhnya memanas, Vito diam-diam mengatur pernapasannya mencoba yang terbaik untuk menekan emosi kompleks di hatinya dan beberapa reaksi tubuhnya. Albert tahu Vito sedang menatap dirinya. Awalnya Albert bisa menahannya kemudian merasa tatapannya semakin memanas. Apa yang kamu lihat? Albert tiba-tiba menengadah seperti menangkap pencuri. Vito tidak menyangka dia akan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Vito terkejut dan tidak punya waktu untuk berpaling. Kamu sangat cantik dan aku tidak tahan untuk menatapnya lebih lama. Dehem Vito mengalihkan tatapannya. Jangan asal lihat, sini berikan tanganmu. Dengus Albert tidak marah. Vito,
Vito sangat ingin membantah bahwa dia tidak asal lihat melainkan melihat dengan terang-terangan. Kemarilah, aku oleskan obat. Luka Vito tidak dalam, hanya cukup dioleskan obat saja. Baik, Vito berjalan bersamanya sambil tersenyum dan duduk di sofa. Albert pergi mengambil kotak P3K dan dengan hati-hati membersihkan luka dan noda darah, lalu mengoleskan obat dan membalutnya. Sudah. Kamu bisa kembali ke kamar tamu. Kalau berani menggangguku lagi, kamu bisa tidur di jalan. Ujar Albert bangkit dari sofa dan meletakkan kembali kotak P3K. Kamu jangan bersihkan dapur lagi, aku akan memanggil pekerja membersihkannya besok. Ujar Vito tidak segera kembali ke kamar, melainkan melihat Albert pergi ke dapur. Albert menghentikan langkahnya dan melirik ke arahnya sambil menyeringai. Kamu pikir aku seperti tuan muda ketiga yang hanya bisa mengulurkan tangan untuk meminta makanan dan membuka mulut? Minta tolong cucikan piring malah melukai diri sendiri? Vito tidak dapat membantah, tidak sampai segitu parah. Tetapi Vito memang tidak pernah menyentuh air kotor. Berbicara tentang mencuci, satu-satunya hal yang akan dilakukan tangannya adalah mandi serta membasuh wajah. Bahkan cangkir air minum juga dicuci oleh seseorang. Jangankan melakukan pekerjaan rumah, ada begitu banyak pelayan di rumah yang tidak memerlukan dia untuk turun tangan. Vito menatap 10 jarinya merasa Albert membalutnya dengan baik. Bahkan simpul yang diikat dengan pita kasa di jari-jarinya membuatnya merasa enak dipandang.